kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Komplotan begal yang kerap meresahkan warga seberang Ulu 1 Palembang akhirnya tertangkap polisi. 60 ton BBM ilegal yang hendak diselundupkan menggunakan truk ditangkap Polairut di dermaga Desa Prajen, Kabupaten Banyuasin. Jembatan besi yang ambruk di Desa Muara Kumbang, Ogan Ilir mulai diperbaiki. Informasi pertama, 3 komplotan begal yang kerap meresahkan warga seberang Ulu 1 Palembang akhirnya tertangkap polisi. Ketiga begal yang ditangkap di lokasi berbeda saat hendak melakukan tindakan kejahatan. Komplotan ini dikenal kejam dan tidak segan-segan untuk melukai korbannya. 1 pelaku sudah berhasil diamankan, jadi 2 pelaku. Tinggal Safran, salah satu dari 3 anggota begal diringkus oleh polisi di Pasar 2 Ulu Palembang. Tertangkapnya Safran berkat informasi dari Rizky, teman tersangka yang lebih dulu tertangkap di wilayah 34 Ulu. Setelah menangkap kedua tersangka, polisi kembali melakukan pengembangan dan hasilnya mereka menangkap 1 tersangka lain di rumahnya Kelurahan 34 Ulu. Komplotan ini ditangkap karena sudah sering membuat warga resah. Karena saat melakukan tindak kejahatannya di wilayah seberang Ulu 1, komplotan ini terkenal sadis dan kejam. Tidak segan-segan melukai korbannya dengan senjata tajam dan kayu. Selain menangkap 3 tersangka, polisi juga menyita barang bukti 1 sepeda motor. Terakhir kali komplotan ini membegal pegawai swasta yang tengah melintas di wilayah 24 Ulu pada 19 November lalu. Pelaku 3 orang. Satu DPO Bang. S, dan J. Jadi modus mereka memepet korban dari belakang. Setelah korban berhenti, mereka ngancam pakai pisau dan kayu. Korban sempat dilukai tidak? Korban lari saat itu, jadi korban nggak luka. Peran masing-masing untuk RS, jadi dia yang cabut pisau. RS yang bawa motor, J yang bawa kayu. Ketiga tersangka dijerat dengan pasal pencurian disertai kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Didi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Buronan kasus pembunuhan Anton Sujarwo akhirnya ditangkap polisi. Tersangka membunuh seorang pria di sebuah kafe di Palembang pada bulan Maret tahun 2022 lalu. Selain membunuh, tersangka juga terlibat kasus pencurian disertai kekerasan. Pelarian Anton Sujarwo dari pengejaran polisi selama 9 bulan berakhir. Anton berhasil diringkus polisi di Kabupaten Banyuasin saat hendak pulang menemui istri dan anaknya pada Rabu pekan lalu. Anton merupakan residivis yang terlibat pembunuhan seorang pria, Abdul Syamsi, di Cafe Moris Jalan Soekarno-Hatta, Pulau Gadung, Alang-Alang Lebar, Palembang pada bulan Maret lalu. Selain membunuh, Anton juga terlibat kasus pencurian dengan kekerasan. Pada saat kita lakukan pengungkapan ini, hasil pemeriksaan diperoleh, kita bisa mengembangkan lagi. Ternyata pelaku itu sesaat setelah melakukan pembunuhan, dia mau melarikan diri, dia melakukan perbuatannya lagi juga, yaitu dia melakukan pencurian dengan kekerasan dengan target atau hasil sepeda motor yang sudah kita amankan. Jadi pelaku ini adalah residivis yang dimana setahun sebelumnya itu sudah pernah dipenjara dan selesai masa penahanannya. Usai membunuh dan terlibat kasus curas, Anton melarikan diri ke Medan, Sumatera Utara. Kerja di Medan, Pak. Medan? Kerja apa di sana? Di ini Pak, serabutan, bangunan. Kenapa lari? Karena dikabari katanya meninggal Pak, lari kan. Oh, berapa lama? 9 bulan. 9 bulan. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman minimal 12 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara. Yanuar Ihrom melaporkan dari Kota Palembang. 5 unit truk modifikasi yang membawa bahan bakar minyak jenis solar ilegal diamankan polisi di dermaga Desa Prajen, Kabupaten Banyuasin. Selain itu, polisi juga menangkap puluhan orang yang merupakan sopir dan kernet truk tersebut.
Pada Rabu pekan lalu 30 November 2022, Kepolisian Air dan Udara Polda Sumatera Selatan berpatroli di Muara Kumbang, Kabupaten Banyuasin. Saat patroli, anggota Polairut menemukan adanya beberapa truk yang sedang terparkir di dermaga Desa Perajen. Saat diperiksa, 5 truk yang sudah dimodifikasi ini ternyata membawa 60 ton bahan bakar minyak jenis solar ilegal. Pada bak truk terdapat tetmon dengan ukuran yang berbeda dan dilengkapi dengan keran. Selain mengamankan barang bukti, polisi juga menangkap 10 orang yang merupakan sopir dan kernet truk. Polisi saat ini sedang menyelidiki asal-usul BBM ilegal, pemilik, serta tujuan pengiriman. Kemudian dilakukan pengecekan oleh anggota, ditemukan di situ ada BBM yang diduga ilegal. Total yang kita amankan ada 5 truk, ya, masing-masing ada yang membawa 15 ton, 10 ton, 8 ton. 10 orang sopir dan kernet dijerat pasal 53 dan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021 tentang migas dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Yanuar Ihrom melaporkan dari Kabupaten Banyuasin. Jual sabu-sabu dan ganja, 2 pria asal Desa Simpang Luas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ditangkap polisi. Kedua tersangka diduga merupakan pengedar narkoba jaringan lintas kabupaten. Berkat adanya laporan dari masyarakat, 2 pengedar narkoba RK dan TH ditangkap polisi. Kedua tersangka merupakan pengedar narkoba di wilayah Sungai Are. Setelah mendapat laporan, polisi bergerak cepat menangkap tersangka RK dengan menyita 36 paket sabu-sabu seberat 4,24 gram. Usai menangkap RK, polisi melakukan pengembangan dan menangkap TH dengan barang bukti 10 paket sabu-sabu dan ganja kering. Kedua tersangka ditangkap di rumahnya masing-masing, Desa Simpang Luas, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Polisi menduga kedua tersangka ini merupakan pengedar narkoba lintas kabupaten. TH umur sekira 26 tahun, pekerjaan juga petani, beralamat di Dusun 7, Desa Simpang Luas, Kecamatan Sungai Are, Kabupaten Ogan Selatan. Dari tangan TH kita berhasil amankan kurang lebih ada 10 paket berisi kristal putih diduga jenis narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,61 gram. Kemudian dari tangan tersangka juga berhasil kita amankan 1 paket narkotika yang diduga jenis ganja dengan berat kurang lebih berat bruto 0,43 gram. Polisi akan terus mengembangkan kasus ini untuk membongkar jaringan narkoba yang memiliki keterlibatan dengan kedua tersangka termasuk pemasok. Atas perbuatannya hukuman 20 tahun penjara menanti tersangka. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. 3 anggota jaringan narkoba internasional ditangkap polisi. Ketiga tersangka ditangkap saat akan mengedarkan ribuan pil ekstasi jenis baru dan ratusan gram sabu-sabu di sejumlah wilayah di Sumatera Selatan. Selain itu, polisi juga memusnahkan barang bukti sabu-sabu dan pil ekstasi hasil pengungkapan kasus selama bulan Oktober dan November 2022. Jaringan narkoba internasional akhirnya terungkap setelah polisi menggagalkan pengiriman 6.000 lebih pil ekstasi jenis baru, yaba, dan 200 gram sabu-sabu yang dilakukan oleh 3 tersangka, Jumani alias Jum, Hermansyah alias Maman, dan Indra Lesmana. Ketiga tersangka ditangkap di lokasi berbeda. Penangkapan ketiga tersangka ini berkat adanya informasi dari masyarakat. Kemudian polisi mendatangi lokasi pengiriman di Kecamatan Sungai Lilin, Kelurahan Sri Gunung, Kabupaten Musi, Banyuasin. Saat di lokasi kejadian, polisi dan tersangka Indra Lesmana sempat kejar-kejaran. Pada akhirnya tersangka membuang tas yang berisi ribuan pil ekstasi. Usai menangkap Indra Lesmana, polisi kemudian melakukan pengembangan kasus. Hasilnya mereka kembali menangkap 2 tersangka lain, Jum dan Maman, di kawasan Raja Basa Lampung dan Kecamatan Silaberanti, Palembang. Menurut polisi, ekstasi jenis yaba beredar di Asia Selatan dan Asia Tenggara yang diedarkan oleh jaringan internasional. Yaba memiliki
efek stimulan yang bisa membuat orang menjadi euforia, yang memiliki rasa senang yang berlebihan. Kemudian karena ini menyerang sentral saraf pusat, maka efek dari pecandu narkoba jenis yaba ini, dia tidak merasa ngantuk, tidak merasa lelah, dia tidak merasa lapar. Kemudian yang paling berbahaya adalah efek halusinogennya, bisa menimbulkan halusinasi yang lebih tinggi dibanding dengan metamfetamin biasa atau sabu. Sementara itu, 1 kg sabu-sabu dan 200 butir pil ekstasi hasil pengungkapan kasus selama bulan Oktober dan November dimusnahkan polisi. Barang bukti ini merupakan penangkapan dari 8 tersangka. Sebelum dimusnahkan, barang bukti ini dicek terlebih dahulu oleh tim Lab 4 Polda Sumatera Selatan untuk memastikan kandungan zat yang ada di dalamnya. Sabu-sabu dan ratusan pil ekstasi ini dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke dalam air, kemudian di blender. Yanuar Ihrom melaporkan dari Kota Palembang.